Oke, terima kasih nih atas persembahannya. Ini saya izin share screen dulu. Hmm. Oh, masih disabled. Mungkin bisa diganti jadi co-host atau di. Hmm. Oke. Apakah tayangannya sudah terlihat? Ini ada 3 teleskop radio yang sedang bergerak. Sudah Bang, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Jadi selamat datang untuk semua partisipan pada kesempatan siang hari ini di acara Halakoh ke-31. Halakoh Astronomi. Jadi mungkin sebelum saya mulai masuk ke materi, ada sedikit penjelasan terlebih dahulu terkait kegiatan ini. Jadi sebenarnya kegiatan Halakoh ini sejak akhir tahun kemarin sudah mulai dilaksanakan secara offline di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau di Markas Aif UMSU. Akan tetapi karena saya diamanahi untuk bertugas di Barus, yang dimana Barus ini berjarak sekitar 10 jam perjalanan darat dari Medan, untuk halakoh kali ini dilaksanakan secara daring. Juga ya alhamdulillah ada beberapa peserta yang saya lihat dari luar Medan, khususnya mungkin dari ITERA Lampung ya ini. Sepertinya mahasiswa-mahasiswanya Pak Hakim nih yang baru kemarin berkunjung ke OIF nih sepertinya nih. Oke, mungkin itu sedikit pemberitahuan terkait kegiatan ini. Jadi untuk kesempatan siang hari ini, saya ingin sedikit berbagi, tidak banyak yang ingin saya bagikan karena sebenarnya ini materi yang lumrah kita temukan di online atau mungkin di diskusi-diskusi astronomi, yaitu tentang pengamatan astronomi multi panjang gelombang. Di sini saya berjudul pengenalan karena yang saya sampaikan di sini baru sebatas sedikit-sedikit tentang astronomi multi panjang gelombang itu sendiri. Oke, untuk mengefektifkan waktu, ini kita lanjut saja ke slide berikutnya. Oke, jadi outline-nya kita akan membahas tentang pengenalan apa itu astronomi multi panjang gelombang, sejarah perkembangan astronomi itu sendiri atau pengamatan astronomi. Lalu kita mulai masuk ke satu persatu panjang gelombang apa saja yang diamati pada pengamatan astronomis. Mulai dari panjang gelombang sinar gamma, sinar X, ultraviolet, visual, inframerah, hingga yang paling panjang yaitu panjang gelombang radio. Nanti ada sedikit uh, kesimpulan dan nanti kita diakhiri dengan Q&A. Oke, yang pertama, apa sih astronomi multi panjang gelombang ini? Jadi, sebagaimana kita ketahui, mungkin di sini ada kalian lihat di layar di kiri bawah, bahwa untuk saat ini dan sampai saat ini, kurir informasi utama dalam dunia astronomi adalah foton atau partikel cahaya, ya, sederhana partikel cahaya. Kenapa saya bilang sampai saat ini menjadi kurir utama? Jadi semenjak awal abad 21 ini, foton bukan menjadi satu-satunya kurir informasi. Udah ada pengembangan yang namanya astronomi multi kurir atau multi messenger astronomi. Di mana selain foton ada gravitational wave, lalu juga ada neutrino, lalu juga ada cosmic rays atau sinar kosmik yang menjadi sumber informasi atau kurir informasi. Namun hingga saat ini memang yang menjadi kurir informasi utama adalah foton. Dan foton itu punya sifat seperti gelombang. Dia punya panjang gelombang, dia punya energi, walaupun dia tidak punya massa. Dan awal abad 20, kita sudah bisa memetakan seluruh panjang gelombang yang ada. Mulai dari panjang gelombang sinar gamma, di sini panjang gelombangnya sampai 10 pangkat minus 12 ya. Kalau misalnya kita analogikan dengan sebuah benda ya sebesar inti atom gitu. Tapi energinya yang paling besar, sampai puluhan juta derajat Kelvin. Lalu yang kedua itu ada sinar X.
Mungkin teman-teman di sini lebih familiar sinar X itu dipakai untuk ronsen ya, ronsen kalau kalian patah tulang, kalau patah hati nggak bisa ya, patah tulang atau tulangnya ada kecelakaan itu kita pakai sinar X untuk mengetahui di dalam kita. Kenapa? Karena sinar X ini memiliki panjang gelombang yang masih pendek, energinya cukup tinggi, sehingga dia bisa menembus beberapa layer tubuh kita dan bisa diserap pada panjang gelombang kalsium, sehingga ketika menyentuh tulang kita bisa melihat bagaimana kondisi tulang kita. Kalau ada ultraviolet, nah ini biasanya kalau ultraviolet ini cenderung teman-teman perempuan yang suka anti UV, UVA, UVB, SPF 65, SPF 50 dan lain sebagainya, itu ultraviolet yang kita bisa amati juga. Kalau ada panjang gelombang visible, infrared, microwave hingga yang paling jauh atau paling panjang itu adalah panjang gelombang radio yang kita juga gunakan sehari-hari dalam Zoom ini contohnya. Nah itu jadi astronomi multi panjang gelombang adalah kita mengamati benda-benda astronomis mulai dari matahari, bulan, nebula, inti galaksi dan lain sebagainya dengan berbagai macam panjang gelombang. Mengapa demikian? Nah ini pertanyaan kedua. Kenapa astronomi multi panjang gelombang ini penting? Ya karena setiap panjang gelombang ini akan memberikan informasi yang berbeda. Contoh misalnya ketika kita melihat matahari pada panjang gelombang visual, ya mata kita. Ya kita melihat biasanya kalau dalam teleskop dibantu dengan filter ND5, ya kita melihat matahari berwarna kuning keorenan disertai beberapa sunspot. Tapi kalau kita misalnya gunakan filter inframerah, jelas akan berbeda, akan terlihat beberapa fitur yang berbeda dengan kita misalnya tidak menggunakan filter inframerah. Atau misalnya seperti yang dilaksanakan di OIF UMSU, kita menggunakan filter hidrogen alfa. Jadi kita hanya melihat pada celah sempit di panjang gelombang visible namanya hidrogen alfa, kita hanya melihat di situ aja. Itu akan terlihat flare-flare matahari. Terus kalau misalnya kita melihat pada panjang gelombang X-ray atau ultraviolet, atau intinya pada panjang gelombang yang energi lebih tinggi, kita akan melihat bagaimana medan magnet di matahari itu posisinya di sebelah mana saja. Begitu pula dengan panjang gelombang radio dan lain sebagainya. Jadi informasi yang diberikan itu akan berbeda sesuai dengan panjang gelombang yang kita gunakan. Lalu bagaimana dia bekerja? Kita akan sedikit membahas bagaimana kita bisa mengamati benda-benda astronomis dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Oke, yang pertama mungkin kita akan bahas dulu sejarah singkat pengamatan astronomis. Ini berurutan dari kiri atas lalu ke kiri bawah. Di kiri atas kita melihat sebuah apa ya bisa dibilang observational site ya, tempat pengamatan yang sangat besar dan masih berdiri hingga sekarang yaitu Stonehenge di Inggris Utara. Yang menarik, pengamatan dahulu alat bantunya tuh batu ya. Jadi digunakan untuk mengamati posisi matahari. Kalau kita berkesempatan untuk datang ke Stonehenge, khususnya di ketika equinox, kita bisa melihat bagaimana bayangan-bayangan yang dibentuk oleh batu-batu yang disusun ini bisa menunjukkan kemana arah timur dan barat. Jadi pengamatan orang dahulu itu menggunakan kasat mata. Bahasa halusnya naked eye ya, mata telanjang. Maksudnya tanpa alat bantu apa-apa matanya. Lalu berkembang bahwa kita butuh sebuah alat yang bisa memprediksi posisi benda langit di langit. Lalu adalah seperti kuadran, atau kalau teman-teman ilmu falak lebih mengenal dengan istilah rubuk mujayyab. Kita gunakan kuadran ini untuk mengetahui ketinggian benda langit yang lalu nanti akan dikonversi menjadi ekuatorial atau mungkin misalnya dengan ekliptik atau yang lain sebagainya. Di abad ke-17 berkembanglah teleskop yang biasa saja, teleskop optik yang dia berfungsi untuk memagnifikasi benda-benda langit. Ya, orang pertama adalah Galileo Galilei, dan akhirnya berkembanglah pengamatan benda langit dengan teleskop. Tapi di sini masih pada panjang gelombang visual saja. Lalu kemudian ada pengembangan yang namanya spektroskopi. Di mana spektroskopi ini kita bisa membelah, bahasanya bukan membiaskan satu sumber cahaya putih ini menjadi beberapa cahaya yang lain. Dan ternyata ini menjadi
sidik jari dari benda-benda atau dari atom-atom yang kita amati. Oh, di sini sudah menjadi cikal bakal bahwa ternyata satu sumber ini punya beberapa informasi yang berbeda. Setelahnya berkembang pula yang namanya teleskop radio atau pengamatan pada panjang gelombang radio. Yang dimana pada awalnya radio digunakan untuk bertukar informasi dengan sistem remoting ya, jarak jauh. Namun ternyata dulu tahun 1930-an mulai dicetuskan benda-benda langit pun mengeluarkan sinyal yang dapat kita amati. Setelah itu berkembang ke panjang gelombang yang lain, ke panjang gelombang ultraviolet, X-ray, dan gamma ray, yang ternyata tidak bisa diamati dengan mudah dari permukaan bumi. Lalu dikirimkanlah awal-awalnya hanya dengan roket sederhana yang tidak sampai ke luar atmosfer bumi. Oh, ternyata masih kurang bagus. Sampai akhirnya sekarang berkembang Hubble Space Telescope yang kedua kanan, dan yang paling kanan bawah itu adalah James Webb Space Telescope yang sudah menggunakan beberapa perangkat seperti inframerah, visible, hingga ultraviolet yang dipasangkan pada dua benda langit ini, dua benda yang kita kirimkan ke langit untuk mengamati benda-benda langit. Jadi perkembangannya mulai dari kasat mata tanpa alat bantu hingga dengan teleskop yang kita terbangkan ke luar angkasa. Yang pertama kita akan bahas tentang gamma ray astronomy. Jadi gamma ray atau sinar gamma atau radiasi gamma itu merupakan bentuk salah satu radiasi elektromagnetik yang berasal dari peluruhan radioaktif di pusat di inti atom gitu. Itu pengetahuan awalnya tentang gamma ray. Kalau misalnya teman-teman sering nonton film-film science fiction, gamma ray ini, gamma radiation ini salah satu penyebab adanya Hulk. Kalau teman-teman ingat ya, ketika dia melakukan percobaan, dia terkena radiasi sinar gamma yang dia berubah jadi Hulk, si Bruce Banner. Tapi juga ternyata sinar gamma ini kita bisa temukan secara alamiah dari luar angkasa sana. Yang pertama kali menemukannya adalah si Paul Villard, orang Prancis. Dia coba menemukan sinar gamma dari radiasi radium, dan ternyata ditemukan juga dari berbagai objek langit seperti dari solar flare. Di solar flare juga mengeluarkan sinar gamma, pulsar, quasar, hingga gamma ray burst. Apa itu gamma ray burst? Tentunya di sebelah tengah, gamma ray burst ini bisa karena adanya black hole atau supernova, atau bahkan dua bintang yang bertabrakan sehingga melakukan gamma ray burst. Gamma ray burst ini akan tegak lurus dengan orbit si benda langitnya. Black hole di sini, supernova, dan lain sebagainya. Nah, gamma ray burst ini mengeluarkan energi yang sangat besar, bahkan bisa miliaran kali lebih besar daripada energi matahari. Dan hanya bisa kita amati sepersekian detik aja, sepersekian menit bahkan. Di sini bahkan tidak lebih dari 2 detik ya untuk yang short gamma ray burst. Bagaimana kita bisa mengamati ini? Ya tadi, dengan beberapa instrumen yang kita terbangkan ke luar angkasa. Di sini ada contoh beberapa seperti Integral Telescope, ada Swift Telescope, di sini ada Fermi, lalu di sini ada Eagle Telescope. Nah, bagaimana sih kita bisa mengamati si gamma ray ini? Ini sedikit video pendek bagaimana Fermi Telescope mendapatkan data dari gamma ray. Jadi kalau lebih baik kita sebut detektor atau kameranya Fermi ini berlapis-lapis karena gambar ini bisa tembus beberapa lapisan. Nah, di sini bagaimana si detektor ini bisa membaca perubahan dari gamma ray tersebut. Nah, ini berasal dari badai yang jauh, seperti di pulsar atau quasar. Lalu apa saja hasil pengamatan dari gamma ray burst atau dari gamma ray astronomy ini? Nah, contohnya ini. Ini merupakan sky map atau peta langit seluruh yang kita bisa amati menggunakan Fermi Space Telescope tadi. Yang lebih terang menyatakan bahwa radiasi sinar gamma yang lebih tinggi. Nah, kita lihat di sini semakin ke tengah galaksi kita besar ya energi sinar gammanya, karena memang pusat galaksi kita adalah sebuah black hole yang menghasilkan banyak energi di sinar gamma. Yang kedua,
maaf, masih ground base, masih gamma ray astronomy. Jadi memang betul gamma ray ini tidak bisa kita amati dari permukaan bumi karena kita dilindungi oleh atmosfer. Namun ternyata ada pengamatan ground base gamma ray. Bagaimana caranya? Ini adalah pengamatan tidak langsung menggunakan sinar Cherenkov. Sinar Cherenkov ini merupakan hasil dari interaksi antara gamma ray dengan partikel di atmosfer kita. Semoga suaranya terdengar. Apakah suaranya terdengar dari videonya? Tidak terdengar, Bang. Terdengar ya, bentar. Bentar. Nah. To see more, Sekarang apakah terdengar suaranya? Terdengar. Oke, saya ulangi dari awal. Ini pendek sih With our videonya. eyes, we see only a tiny fraction of the light in the universe. To see more, we need instruments that can see light we can't. Like gamma rays, the result of subatomic particles accelerated in violent places like stellar explosions, or the jets discharged by supermassive black holes. Nothing generated on Earth comes close to the energy of the highest energy gamma rays. They can fly through the universe without getting scrambled by magnetic fields. We can't see them coming, but they travel directly towards us. But they never actually make it to the Earth's surface. They interact with the atmosphere, producing cascades of high-energy subatomic particles. These energetic particles move faster than the light in the air. And like a plane creates a sonic boom, they create a photonic boom. It's called Cherenkov light. It's blue, and it's spectacular. But this happens in a billionth of a second, so we need powerful telescopes to see it. Like CTA, 2 arrays of telescopes, one in the Atacama Desert in Chile, and another atop the Spanish island of La Palma. The Cherenkov light will flash and disappear. This faint glimmer can be collected by the telescope's mirrors and reflected into cameras, capturing 1 billion frames per second. The light will be captured by sensors able to detect a single photon and turn it into digital data. Data centers will store and process the information, so scientists can work with it. The telescopes are positioned to increase our chances of detecting Cherenkov light. Oke, jadi begitu ya, kita bisa mengamati gamma ray atau sinar gamma secara tidak langsung dengan mengamati sinar Cherenkov atau cahaya Cherenkov. Ada 2 tadi di CTA ya, ada di Atacama, Chile, dan di La Palma, Canary, Spanyol. Oke, itu yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, itu astronomi sinar X. Ya, tadi saya bilang sinar X ini kita lebih familiar dengan radiologi di kesehatan. Namun ternyata sinar X ini ya sama seperti gamma ray, yaitu elektromagnetik dengan energi yang tinggi. Maka kalau misalnya kita suka lihat di rumah sakit atau di klinik, itu ada peringatan radiasi tinggi ya untuk radiologi. Karena memang tidak sembarangan kita bisa masuk ke situ. Nah, dan lucunya, ya bukan lucunya, emang begitulah bagaimana ilmu pengetahuan berkembang, bahwa nama yang kita lebih familiar itu Ronson, itu adalah penemu X-ray pertama, Wilhelm Conrad Ronson di 1895. Dan nama X-nya sendiri itu karena dia nggak tahu ini sinar apa gitu. Karena sebelumnya ada sinar alfa, sinar alfa itu yang gamma ya. Karena dia nggak tahu ini sinar apa gitu. Makanya disebut sinar radiasi X. Nah, dia nggak tahu ini radiasi apa. Tapi ternyata ketika pengamatan astronomi terus berkembang, X-ray pun ini kita bisa temukan pada beberapa benda langit. Memang tidak spesifik gamma ray, cukup banyak benda-benda langit yang bisa kita amati pada panjang gelombang X-ray. Seperti di sini ada klaster galaksi, lalu juga dari black hole, dari supernova,
sisa-sisa supernova dari bintangnya sendiri itu bisa mengeluarkan sinar X dari neutron star dan banyak benda-benda langit yang lain. Bahkan dari bulan pun kita bisa mengamati sinar X-nya. Walaupun memang banyaknya sinar X yang kita terima dari bulan itu adalah sinar X yang dari matahari yang dipantulkan. Contoh beberapa teleskop antariksa yang digunakan untuk mengamati sinar X di sini ada SWIFT juga bisa di sini, ada SIM Newton teleskop, ada Chandra X teleskop, dan yang di bawah kanan ini adalah contoh detektor untuk mengamati panjang gelombang sinar X. Nah, ini beberapa contoh pengamatan sinar X. Jadi ini adalah sebuah jet dalam sebuah galaksi yang ada dalam nebula. Jadi kan intinya itu bisa mengeluarkan jet. Jadi bisa dijelaskan. Ini kita amati dalam panjang gelombang sinar X. Dan ini apabila porsi langit tersebut kita amati dalam panjang gelombang radio. Dan kalau kita gabungkan, ini ada black hole di tengahnya, ini mengeluarkan jet, dan bisa kita amati dalam X-ray saja. Kalau kita tadi lihat, ini kita nggak bisa amati yang lain nih, karena hanya yang panjang gelombang pendek dengan energi tinggi yang kita bisa amati pada panjang gelombang X-ray. Sementara pada panjang gelombang radio, kita tidak bisa mengamati itu. Maka untuk bisa mengetahui lebih banyak, kita gunakan keduanya. Yang tadi, why is multi-wavelength astronomy important? Kita bisa mengamati sesuatu itu bisa lebih jelas. Selanjutnya adalah ultraviolet astronomy. Ini sudah cukup dekat dengan apa yang kita bisa lihat dengan mata ya sebenarnya. Jadi sama seperti yang dua sebelumnya, dia adalah elektromagnetik energi tinggi, tapi memang tidak setinggi yang dua sebelumnya. Pertama kali ditemukan oleh Johann Wilhelm Ritter pada tahun 1801. Dan biasanya kita gunakan UV ini juga untuk mengetahui unsur apa saja yang ada pada objek astronomis tersebut. Jadi kalau kita sebutkan spektroskopi ya, spectrum measurements. Nah, di sini juga kita gunakan ultraviolet observation untuk mengetahui informasi-informasi terkait evolusi galaksi. Lalu keberadaan dari bintang Katai putih, atau misalnya kalau ada dua bintang gitu, atau ada beberapa bintang, itu biasanya ada bintang yang lebih panas, ya kita bisa amati dengan ultraviolet astronomy. Seperti kayak misalnya kita mengamati star open cluster ya, atau galactic cluster, itu kita bisa dengan panjang gelombang ultraviolet. Salah satunya adalah COS. Ini sebuah detektor yang dipasang di Hubble Space Telescope yang digunakan untuk mengamati panjang gelombang ultraviolet. Contohnya beberapa ada Hubble Space Telescope pakai ultraviolet, juga JWST juga di ultraviolet, dan lain sebagainya. Sama seperti dua sebelumnya ya, karena dia energi tinggi, dia juga tidak masuk sampai ke atmosfer bumi. Nah, ini contoh pengamatan ultraviolet. Yang sebelah kirinya adalah matahari. Matahari dalam panjang gelombang ultraviolet. Jadi kita bisa lihat bagaimana lontaran-lontaran energi dari matahari yang jelas tidak bisa kita amati dengan visible light karena dia energinya lebih tinggi. Sementara mata kita hanya terbatas sekitar 350 sampai 775 nanometer aja. Dan ini lebih pendek dari itu dan energinya lebih tinggi. Kita bisa amati ini dengan teleskop ultraviolet dan juga dengan detektor yang khusus. Atau yang sebelah kanan, ini merupakan Jupiter pada panjang gelombang ultraviolet. Yang biru di bawah besar ini biasanya kita dengar dia red dot ya, red dotnya Jupiter. Tapi kalau di ultraviolet dengan false color tentunya ini berwarna sedikit kebiruan. Bahkan di paper yang 2020 kalau tidak salah, yang sebelah kanan atas kita bisa mengamati adanya aurora yang bersinergi dengan cahaya matahari, solar flare di Jupiter. Jadi Jupiter pun punya aurora. Kalau dari mana kita? Dari pengamatan ultraviolet. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada visible astronomy. Ini yang paling banyak kita lakukan, paling sering kita lakukan juga. Karena memang ini menjadi pengamatan pertama yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena visible astronomy ini
bisa diamati dengan mata kasat mata gitu ya. Maka bisa dibilang ini adalah pengamatan astronomis pertama, pengamatan astronomis paling panjang. Karena sejak manusia ada, memiliki indera penglihatan bisa mengamati benda-benda langit pada panjang gelombang visible. Hingga JWST yang kemarin baru diterbangkan pun, itu pada panjang gelombang visible masih kita gunakan. Dan kalau misalnya kita lihat, sini ada beberapa contoh teleskop yang bisa digunakan, mulai dari yang kiri atas ini JWST, James Webb Space Telescope. Lalu yang sebelah kanannya ini adalah OBNAS, Observatorium Nasional yang sedang dibangun di Nusa Tenggara Timur, dan akan menjadi teleskop optik terbesar di Asia Tenggara dengan diameter 3,8 meter. Tapi masih belum ada apa-apanya dengan yang kanan nih. VLT atau Very Large Telescope di Gurun Atacama di Chile yang dimiliki oleh konsorsium ESA. Dia satunya aja udah 6 meter, 8 meter, dan ada beberapa array di sana. Tapi tidak perlu dengan teleskop yang sangat super canggih seperti itu. Dengan teleskop yang ada di OIF, yang bisa terlihat di sini ada 3 artis OIF ya di sini. Yang satu udah nggak di OIF, yang dua udah nggak di OIF nih, tinggal satu nih yang di OIF nih, paling depan nih, artis kita. Ini juga kita bisa pengamatan visible light atau teleskop optik. Ada yang pendek-pendek seperti ini, ada juga yang besar. Jika tidak mampu juga, kita bisa gunakan yang sebelah kanan bawah tengah ini. Ini teleskop yang dijual di OIF juga ya, Kak Nia ya ini ya. Kalau teman-teman berkeinginan untuk memiliki teleskop optik sendiri, bisa menghubungi nomor OIF ya. Nah, untuk detektornya apa? Detektornya mulai dari mata kita. Ini adalah detektor paling sederhana. Kita gunakan teleskopnya, kita pasang eyepiece, kita lihat secara langsung. Mata kita jadi detektor, atau kita dengan kamera-kamera astronomi. Atau mungkin dengan kamera DSLR biasa juga bisa. Karena kamera DSLR itu sudah dilengkapi dengan penapis pada panjang gelombang yang lain dan hanya menerima pada panjang gelombang visible. Sementara untuk kamera astronomi, kita bisa sesuaikan mau pada panjang gelombang mana nih, kita bisa amati. Mulai dari mepet ultraviolet sampai mepet inframerah. Nah, dan memang cukup banyak sekali benda-benda langit, bahkan hampir semua benda-benda langit itu bisa kita amati pada panjang gelombang visible. Hanya saja fitur-fitur yang bisa kita amati berbeda-beda. Nah, ini contoh beberapa pengamatan pada panjang gelombang visible. Yang sebelah kiri ini pengamatan dengan Gran Telescopio Canaria, teleskop optik terbesar di dunia yang ada di Canaria, Spanyol. Ini cuman dia sudah ditambah juga dengan pada panjang gelombang inframerah. Untuk mengetahui lebih detail galaksi M101 yang tahun lalu itu kita temukan ada supernova paling terang, yaitu SN 2023 IXF. Sementara yang dua lainnya ini pengamatan yang dilakukan di Barus. Kita bisa melihat bagaimana bagaimana pusat galaksi dari kita yang Milky Way ini. Lalu yang kanan bagaimana kita bisa mengamati gerhana matahari sebagian yang terjadi di tahun lalu. Ini semua kita bisa amati pada panjang gelombang visual. Lalu berikutnya yaitu inframerah. Inframerah ini dari 750 nanometer dan seterusnya, dan pertama kali ditemukan oleh William Herschel. Makanya kenapa salah satu teleskop inframerah yang kita terbangkan ke luar atmosfer bumi namanya adalah teleskop Herschel untuk mengingat beliau. Nah, sebenarnya pada prakteknya teleskop inframerah dengan teleskop visible ini biasa menggunakan instrumen yang sama. Hanya saja efektif panjang gelombang efektifnya yang berbeda. Maka kita butuh filter di situ. Atau mungkin inframerah ini juga kita biasa gunakan pada ada kamera inframerah ya, atau ada inframerah view ya. Kalau mungkin yang suka main FPS tuh, dulu saya main CS tuh ada tuh untuk inframerah, kita lihat di dalam kegelapan. Karena inframerah ini hanya bisa mengamati yang tidak terlihat oleh tubuh kita, oleh mata kita maksudnya. Maka pernah ada percobaan sederhana, kalian tidak akan bisa menggunakan detektor inframerah melihat api, karena api ini pada panjang gelombang visual kita bisa melihat langsung. Tapi kalau pakai kamera inframerah kita nggak bisa lihat.
Tapi kita nggak bisa lihat juga panasnya HP kita gitu. Panas HP kita hanya bisa kita lihat pakai inframerah. Karena pada panjang gelombang peak-nya itu yang berbeda. Ini beberapa teleskop inframerah, ada yang di luar seperti Spitzer, terus ada Herschel, tapi ada juga yang di landas bumi. Seperti yang ada di Hawaii, di Chile, dan beberapa tempat lainnya. Kita pun sebenarnya bisa mengamati pada panjang gelombang inframerah dengan bantuan tadi filter inframerah. Contoh di sini misalnya. Kalau yang sebelah kiri, ini perkembangan pengamatan inframerah menggunakan teleskop antariksa, mulai dari WISE, Spitzer, hingga JWST. Jelas kualitasnya bertambah dan terus lebih tajam. Kalau kita perbandingkan antara bagaimana kita melihat pada panjang gelombang visible dan panjang gelombang inframerah, itu yang kanan atas. Ini menggunakan data Hubble ke Pillar of Creation di Eagle Nebula. Kita lihat berbeda fitur-fitur yang bisa kita amati. Di panjang gelombang inframerah jelas pembentukan bintang tua itu lebih terlihat, dan ya banyak ilmu lagi yang bisa kita ambil gitu ya. Atau seperti yang di bawah kanan, ini salah satu hasil temuan yang kami lakukan di OIF Barus, yaitu pengamatan hilal siang hari. Yang sebelah kiri itu tidak menggunakan filter inframerah, sementara yang kanan menggunakan filter inframerah. Terlihat bahwa kontras yang ditampilkan pada pengamatan menggunakan filter inframerah itu lebih jelas dibandingkan dengan pengamatan tanpa filter inframerah atau visible light. Yang terakhir, radioastronomi. Ini pengamatan astronomi menggunakan panjang gelombang radio. Ya, tadi seperti di awal dijelaskan bahwa radio kalau kita misalnya putar-putar si pengarah panjang gelombangnya tertentu berapa hertz nih, atau FM tertentu, itu akan ada suara yang masuk ke radio kita. Nah, begitu pula pengamatan radio pada astronomi gitu. Hanya saja bukan kita putar-putar dialnya untuk mengetahui, oh ini ada di panjang gelombang sekian, oh ini ada sekian hertz. Tapi memang sudah disediakan detektornya itu pada beberapa panjang gelombang. Lalu apakah akan terganggu dengan dengan gelombang radio dari TV, dari radio, dari handphone, dan sebagainya? Jelas akan ada gangguan. Namun di dunia internasional sudah ada kesepakatan bahwa panjang gelombang sekian, saya panjang gelombang sekian itu untuk komunikasi. Panjang gelombang sekian, saya panjang gelombang sekian itu untuk scientific, salah satunya untuk radioastronomi dan lain sebagainya. Jadi pertama kali digunakan oleh Carl Jansky untuk pengamatan benda langit. Sampai pada tahun 1936 itu dibuat yang atas nih. Kiri atas ini teleskop radio yang khusus untuk teleskop radio pertama digunakan. Lalu yang sekarang terbesar di Cina dengan diameter 500 meter. Itu diameter 5 kali lapang bola. Lalu yang kanan bawah ini yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar beritanya bahwa ada di Puerto Rico itu teleskop radio yang rubuh karena kesalahan kabelnya sehingga jatuh dan akhirnya rusak. Dan ternyata ini tidak akan dibenarkan, tidak akan direnovasi karena biaya renovasinya lebih mahal daripada bikin baru. Ya sudah jadi ya begitu saja gitu. Atau yang kedua di sebelah kiri ada EHT, Event Horizon Telescope. Ini pun mendapatkan achievement yang luar biasa ketika berhasil membuat gambar atau menangkap gambar dari black hole. Pernah waktu itu mungkin kita mendengar teleskop sebesar bumi. Wah, kita bisa bikin teleskop sebesar bumi, buminya nggak ada dong kalau kayak gitu. Ya, bukan kayak gitu. Tapi dia menggunakan array, dia menggunakan komunikasi antara satu teleskop dengan teleskop yang lain sehingga membuat seolah-olah diameternya sebesar bumi. Ya kalau kita lihat nih, si teleskopnya ini ada di Chile, ada di Kutub Selatan, ada di Greenland, ada di Spanyol, ada di Eropa, ada di Hawaii, ada di Amerika. Sehingga ketika kita misalnya gabungkan keseluruhan dari posisi teleskop-teleskop tersebut, kita akan mendapat teleskop sebesar ya dalam tanda kutip bumi. Gitu. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ini seperti di bawah itu ada detektornya, bagaimana si piringannya menangkap sinyal-sinyal foton-foton dalam panjang gelombang radio, lalu dipantulkan dan diterima oleh detektor.
lalu diolah dalam komputer. Salah satu hal yang paling luar biasa ditangkap oleh radio astronomi selain black hole tadi, yaitu CMB, Cosmic Microwave Background. Microwave ini salah satu, mana sini? Oh, enggak ada. Microwave ini salah satu bentuk teleskop radio yang cukup tinggi energinya gitu. Jadi microwave ini kadang dipisah, dia menjadi radio energi tinggi, atau ada juga misalnya microwave astronomi itu beda lagi. Tapi intinya kita amati pada menggunakan prinsip-prinsip pada radio astronomi. Nah, CMB ini menjadi foton tertua yang bisa kita amati. Ya, kalau teman-teman belajar kosmologi, itu ada jarak antara Big Bang sampai foton tertua atau CMB ini yang bisa kita amati. Nah, di bawah CMB ini sampai Big Bang kita hanya bisa mendekati dengan hitungan, dengan kalkulus dan lain sebagainya. Sementara untuk pengamatan sendiri terbatas pada CMB. Yang uniknya CMB ini ditemukan dengan cara yang bukan disengaja gitu. Jadi ada teknisi radio yang awalnya dikira ini ada kotoran hewan atau apa yang mengganggu transmisi radionya, sehingga diarahkan kemana saja si antenanya, teleskopnya itu mendapati noise yang sama. Ternyata ketika diteliti lebih lanjut, itu adalah CMB. Dan orang ini mendapatkan Nobel atas hal itu. Nah, ini contoh beberapa pengamatan dari radio astronomi. Black hole, tadi kalau di bawah ini jet pada sebuah black hole. Kalau kita lihat pada panjang gelombang X-ray, visible dan radio berbeda-beda. Nah, ini yang tadi kita bisa amati keindahan nebulanya dari si panjang gelombang radio. Jadi konklusinya apa nih? Tadi pengamatan multi panjang gelombang ini menambah pengetahuan kita atas informasi yang dikirimkan oleh satu benda yang sama. Contoh di sini dari WP galaksi. Kalau pakai gamma ray atau X-ray ya di sini, kita bisa melihat inti galaksinya, lalu beberapa bintang panas. Dari ultraviolet sama bintang-bintang panas yang tidak sepanas di X-ray kita bisa amati. Pada optikal gimana nih yang biasanya kita paling indah dan paling mudah untuk kita amati. Di sini juga paling jelas untuk astrometri, kita bisa mengamati oh bintangnya ada di sini, bintang itu ada di situ. Inframerah bagaimana unsur-unsur yang lebih dingin bisa kita amati, dan radio bagaimana bintang-bintang dingin yang bisa kita amati. Jadi walaupun objeknya sama, tapi informasi yang dikirimkan itu berbeda-beda. Ini baru pada beberapa panjang gelombang, belum dengan kurir-kurir yang lain. Atau ini kanan atas, kita bisa lihat bagaimana gamma rays ini mengemisikan fotonnya. Pada ultraviolet kita bisa amati juga. Namun di beberapa panjang gelombang tidak bisa kita amati, ya karena tadi informasinya dikirimkan hanya khusus pada panjang gelombang tertentu. Dan PR-nya apa? PR-nya kita harus bisa mengamati di berbagai lokasi, mulai dari lokasi yang landas bumi seperti pada panjang gelombang radio dan optik atau visible light, hingga yang ada di luar lapisan atmosfer bumi, gamma ray, X-ray dan lain sebagainya. Jadi adanya atmosfer bumi ini selain berfungsi untuk melindungi kita, ya akhirnya itu jadi tantangan juga untuk pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Ini sedikit penjelasan terakhir mungkin dari Goddard NASA. Kita bisa tonton terlebih dahulu sebelum ke sesi tanya jawab. Cuman 3 menit. Silakan disaksikan. Multi-wavelength astronomy is basically looking at our universe with the full spectrum of light at our disposal. So the light that we see with our eyes is the visible part of the electromagnetic spectrum. But that spectrum extends dramatically, much lower energy, longer wavelengths out into the radio, microwave and radio, and then higher energy, the ultraviolet, the X-ray, the gamma rays. This is an entire sweep of the electromagnetic spectrum, and our eyes are only sensitive to the visible.
And our atmosphere here on Earth actually protects us from many, many wavelengths of light. Ultraviolet light and high energy light is very damaging. Much of the infrared part of the spectrum. Hubble is above the Earth's atmosphere. We're in a low Earth orbit, and so we are above much of the atmosphere, and so we are free to observe in the ultraviolet and the near infrared. So we have ultraviolet instruments and filters on there that expand our vision greatly in the ultraviolet and very uniquely from space. And we also have instruments that go into the so that stretches our vision in the other direction, into the infrared. And getting into space has been so powerful for us. When we get up atmosphere and we're able to look at those same objects now that we saw visible before, but add that ultraviolet part of the picture, the infrared part of the picture, we're now taking our vision of a very narrow part of the object and we're widening it to get the big picture. So, for example, when we look in our own solar system, when we look at the ultraviolet at a planet like Jupiter, the ultraviolet actually revealed that there was motion happening in the polar region of Jupiter, very similar to the aurora on the Earth. That gave us a piece of the picture of our solar system, of June's interaction with the planets in our own solar system that we could not have seen without that ultraviolet view of the solar system. Mystic Mountain is a beautiful multicolor image of a star-forming region, or a stellar nursery. What we see in the visible from Mystic Mountain is how the light from these newly born stars is engaging with the material around it, the gas and the dust that's still there that has yet to form stars. Not in the visible now, but in the infrared, we're actually able to peer through a lot of that gas and dust. Multi-wavelength view, looking at Mystic Mountain in both the visible and the infrared, lets us see that picture of star birth formation in a much more nuanced and detailed way than either just the infrared or the visible alone would allow us to do. So multi-wavelength is to take objects that we've been observing for hundreds of years and put that new color on them to understand them better as objects, how they evolve, the dynamics that's going on there, galaxies, stars, nebulae, supernova remnants. And now James Webb Space Telescope, it's going to add a tremendous amount of infrared information to that multi-wavelength picture. It's going to lead the way in that area of the electromagnetic spectrum, and it's going to continue this multi-wavelength investigation of our universe for decades to come. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita akan sesi tanya jawab, silahkan.